Admiral Kizaru dan kelompok Mugiwara no Luffy Pirates. Admiral Kizaru merupakan admiral yang diperkenalkan sejak era kepemimpinan Admiral tertinggi Sengoku dan masih bertahan di posisi yang sama saat Akainu menggantikan posisi Sengoku. Kizaru atau Borsalino merupakan admiral yang cukup santai dalam pertarungan namun sangat mematuhi perintah, baik perintah dari pimpinan tertinggi Angkatan Laut maupun Gorosei. Kizaru pertama kali muncul dalam manga One Piece chapter 504 di Mariejoa saat Kizaru akan pergi ke Kepulauan Zabaudi karena insiden Luffy meninju Tenryubito. Kizaru datang ke Zabaudi dan mencari kelompok Mugiwara no Luffy. Sampai akhirnya Kizaru, Sentomaru, dan Pacifista menyerang kelompok Luffy. Itu adalah pertama kalinya kelompok Luffy berkontak langsung dengan Kizaru. Kontak pertama kali yang meninggalkan kenangan yang tidak akan pernah dilupakan kelompok Luffy. Belum menguasai haki, dan peningkatan kekuatan membuat serangan kelompok Luffy tidak berhasil membuat luka di tubuh Kizaru. Malah kelompok Luffy yang dihajar habis-habisan, pertarungan yang tidak seimbang, pertarungan yang menghancurkan mental kelompok Luffy, bahkan Zoro hampir meregang nyawa karena tendangan cahaya Kizaru bila tidak diselamatkan Silver Rayleigh. Pada akhirnya, Bartolomeo Kuma asli datang di tengah pertarungan dan menyelamatkan kelompok Luffy. Kuma memisahkan dan mengirim setiap anggota kelompok topi jerami ke tempat yang jauh dan berbeda-beda. Kizaru dan Sentomaru gagal untuk menangkap kelompok topi jerami. Kontak kedua hanya terjadi dialami oleh Luffy, tepatnya di Perang Marineford, perang dahsyat dua kubu, kubu Angkatan Laut dan Shichibukai, melawan bajak laut Yonko, Shirohige, dan aliansi. Di sini kembali bertemunya Luffy dengan Kizaru. Luffy yang datang dari Impel Down bersama para tahanan seperti Ivankov, Inazuma, Crocodile, Dashbone, Buggy, dan para tahanan lainnya. Di sini, Luffy kembali dibuat babak belur oleh Kizaru. Luffy berkali-kali menerima serangan Kizaru. Serangan laser cahaya Kizaru hampir membuat Luffy tidak sadarkan diri. Kizaru menendang Luffy sampai terlempar ke Shirohige. Kekuatan Luffy saat itu benar-benar belum mampu menandingi kekuatan level Admiral Angkatan Laut. Luffy masih kesulitan melawan Kizaru dengan buah iblis logianya. Luffy masih belum belajar tentang haki dan potensi kekuatan haki. Selanjutnya, masa time skip selama kurang lebih 2 tahun. Untuk ketiga kalinya, Kizaru berkontak dengan kelompok Luffy di Pulau Egghead. Perbedaannya, Luffy sudah jauh berkembang dari sisi kekuatan fisik, haki, dan buah iblis yang sudah awaken. Di lain sisi, Kizaru masih pada posisi sebagai Admiral Angkatan Laut, masih ada di posisi yang sama dengan kekuatan yang mungkin sama. Malah Kizaru semakin dimakan usia yang tidak lagi muda untuk seorang Admiral Angkatan Laut. Namun di Pulau Egghead sampai chapter 1090, Kizaru memang belum melakukan kontak langsung atau bertatap muka dengan kelompok Luffy. Ini tentu akan menarik, kenangan masa lalu di Sabaudi akan muncul lagi, tapi dengan mental yang berbeda. Luffy sebagai Yonko dengan kekuatan krunya sudah tidak diragukan lagi. Luffy dengan awaken Hitonomi model Dewa Matahari Nika, dan peningkatan kekuatan haki setelah belajar di Wano. Roronoa Zoro dengan pedang Enma, haki dan kekuatan fisiknya. Begitupun Sanji yang telah membangkitkan kekuatan Jerma 66, Nami dengan Zeus dan lainnya, ditambah Jinbei yang sudah resmi menjadi nakama. Tentu bila menghadapi Kizaru saat ini tidak seperti dulu lagi. Bahkan mungkin Luffy, Zoro, dan Sanji akan saling berebut untuk menghadapi Kizaru, melanjutkan dan menuntaskan pertarungan di Sabaudi. Kizaru pun tentu akan semakin berhati-hati menghadapi Luffy yang sudah menjadi Yonko. Mengusik atau berurusan dengan Yonko berarti menyatakan perang. Yonko bukanlah bajak laut biasa yang bila dikalahkan tidak akan memberikan resiko yang besar. Kizaru sudah bergerak masuk ke dalam Pulau Egghead dan dihadang Sentomaru. Apakah nantinya akan terjadi pertarungan sengit antara Admiral Kizaru melawan kelompok Yonko Luffy? Boleh di-share teori, pendapat, atau apapun itu di kolom komentar. Dan terima kasih.